wal ikhwan habaib yang dimuliakan, yang dirahmati insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah insyaallah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, serta insyaallah selalu kita dibarengi oleh taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, inayah khassah min Allah wa min nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, tersambung kajian kita masih di dalam bab ketiga dari qasidah Burdah karya Imam Al-Busiri. Bab ketiga ini masih dalam pembahasan rangkaian untaian syair yang dikarang oleh Imam Busiri untuk memuji Nabi besar Muhammad SAW. Dan kalau kita perhatikan di 10 bab yang ada di qasidah Burdah, bab yang paling panjang yaitu yang tentang memuji Nabi besar Muhammad SAW. Itu bab paling panjang, qasidahnya paling banyak. Namun tetap beliau mengatakan, Imam Busiri sendiri yang mengatakan di qasidah yang lain, di karangan lain, laisa yadri qadral habibi siwallah famaza taquluhul fusaha'u. Beliau mengatakan tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Maka apa yang bisa dikatakan, apa yang bisa dikarang oleh para ahli penyair, itu beliau sendiri yang mengatakan. Setelah ngarang Burdah, setelah ngarang Hamziyah, ya, ada qasidah beliau lain namanya Hamziyah. Setelah beliau karang itu semua, beliau katakan gitu, kami ini bisa apa? Apa yang kami ucapkan kalau yang diucapkan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, di dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, itu saja kata beliau sudah mengalahkan kami semua. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna itu pakai untuk lafaz atau huruf ditakkid. La juga menunjukkan makna isti'la, ala untuk isti'la. Jadi pakai 3 huruf untuk meyakinkan kita. Kalau kita mungkin bacanya biasa tapi kalau orang Arab yang ngerti Arab, yang ngerti al-lughah al-arabiyah, itu bakal ta'ajjub. Allah ingin memastikan kepada kita bahwasannya Nabi berada di akhlak yang sangat mulia. Jadi kata ulama, setelah ayat ini tidak ada pujian lagi dari kami yang pantas untuk Nabi besar Muhammad SAW. Jadi orang yang berpendapat tidak boleh terlalu berlebihan memuji Nabi, itu orang yang kalau dia tidak paham, bodoh, berarti jahil, atau orang yang jauh memang dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sampai punya satu karangan judulnya Al-Madhun Nabawi. Al-Madhun Nabawi, tebal semua ini kitabnya, kurang lebih. Di situ dibahas semua sama beliau tentang memuji Nabi besar Muhammad. Kalaupun ada hadis yang seakan-akan Nabi tidak ingin dipuji, apa takwilannya? Kemudian siapa yang pertama kali memuji Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuji Nabi dari umat-umat sebelum Islam, dari sahabat, seterusnya dibahas di situ jelas sekali oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya yang berjudul Al-Madhun Nabawi. Ini jelas sudah memuji Nabi itu tidak ada salahnya, karena Allah di Al-Quran sendiri yang memuji Nabi besar Muhammad SAW. Kita berada di bab ketiga, fasal al-thalith, di qasidah Burdah Al-Madihiyah, di bait ke-40, syair ke-40 yang berbunyi wa kulluhum, dan mereka semua. Dhamir ini kembali ke bait sebelumnya. Bait sebelumnya kita baca biar nyambung.
faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi besar Muhammad SAW itu melampaui semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Imam Busiri membandingkan Nabi langsung dengan utusan yang lain, tidak perlu dengan kita. Kalau kita yang bukan Nabi, tidak perlu dibahas istilahnya. Jadi dibandingkan dengan utusan-utusan Allah yang lain. Sekali lagi, membandingkan Nabi besar Muhammad dengan nabi-nabi yang lain itu tidak apa-apa, selagi tidak menimbulkan rasa tangkis, rasa mengurangi atau tidak menghormati nabi-nabi yang lain. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Ketika membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, akhirnya kita tidak iman, sampai tidak iman, na'udzubillah. Atau kita menghina, meremehkan Nabi Isa, tidak boleh. Tapi kalau membandingkan para anbiya untuk menampakkan, menunjukkan hakikat ketinggian maqam Nabi besar Muhammad, itu tidak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di Al-Quran, alhamdulillah, semua pendapat ulama kita ini ada dalilnya. Kalau tidak dari Al-Quran, dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata, awal juz ketiga, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kata Allah, mereka utusan-utusan kami yang kami muliakan sebagian lebih dari yang lain. Jadi tidak sama, kata Allah, utusan kami. Darajatnya tidak sama. Ada yang lebih mulia, ada yang lebih mulia lagi, ada yang lebih mulia lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika Al-Imam As-Suyuti mengarang kitab Khashaisul Kubra, tidak masalah. Beliau membandingkan di bab akhir tentang mukjizat semua utusan Allah dengan mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum, kemudian Imam Busiri melanjutkan pujian beliau untuk Nabi Muhammad. Wa kulluhum, mereka semua para anbiya, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, min rasulillahi multamisun, dari Nabi mengambil ilmunya. Jadi ilmu para anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu dari ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Sebagian mereka ada yang mengambil satu timbuk secanting dari laut, bukan dari bukan dari ember, dari laut. Jadi bagaian umpama mereka, ilmu mereka itu cuma secanting, diambil dari laut yang begitu luas. Laut yang begitu luas adalah ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu mereka para utusan Allah segayung cuman yang mereka ambil. Au rashfan minad diyami, atau ilmu yang mereka ambil dari Nabi rashfan. Rashfan itu meminum langsung air dari hujan, itu rashfan namanya. Jadi bukan pakai wadah, bukan, langsung ngecup dari air hujan. Ad-diyam, ad-diyam itu hujan, cuman kata ulama bahasa, hujan yang tidak berhenti satu hari satu malam, itu namanya diyam. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu setiap makna berbeda, lafadznya juga beda. Mator hujan, ad-diyam hujan, diamun bahasa Arabnya dal ya mim, diamun hujan juga, cuman hujan yang tidak berhenti selama 24 jam. Ada namanya lagi tol. Tol itu gerimis, hujan juga tapi gerimis, awal hujan. Ada namanya wabil, banyak di bahasa Arab itu. Jadi untuk nama hujan saja itu banyak bahasa, banyak lafadznya, berbeda lafadznya. Sedikit beda artinya, maka lafadznya berbeda. Jadi kata Imam Al-Busiri, para nabi itu imma mereka bagaikan orang yang mengambil secanting dari air laut, dari ilmu Nabi, atau yang mencicipi langsung minum air hujan yang tidak terputus selama sehari semalam dari ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para nabi saja begitu ilmu mereka dari ilmu Nabi besar Muhammad,
apalagi kita selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sekali-kali sombong, ngesot. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap atas orang yang alim pasti ada yang lebih alim, pasti ada yang lebih pintar. Nabi Musa saja ketika ditanya sama Bani Israel, Nabi Musa lagi di atas mimbar, ada yang bertanya, wahai Musa, siapa makhluk Allah yang paling alim sekarang? Nabi Musa mikir, utusan Allah di muka bumi ini sekarang cuma aku. Berarti logikanya ya memang aku yang paling alim, karena aku yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, aku yang paling alim di bumi sekarang ini. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak kau katakan Allah wa rasuluhu a'lam atau wallahu a'lam? Kenapa kau tidak pasrahkan jawaban ketika ditanya siapa yang paling alim kepada Allah? Tidak tahu. Yang paling alim siapa? Hanya Allah yang tahu. Kenapa tidak itu jawabanmu? Kenapa kau mengatakan aku yang paling alim? Ditegur, akhirnya disuruh belajar lagi bersama Nabi Khidir. Ada cerita Nabi Khidir panjang lebar di surat Kahfi. Itu asal muasalnya begitu. Jadi Nabi Musa saja ketika mengatakan dia paling alim ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang walaupun kita tidak mengatakan aku paling alim, cuman kelakuan kita kadang mengatakan aku yang paling pintar. Itu banyak orang sekarang ini. Aku yang paling pintar. Kenapa? Paling pintar? Kalau dikasih tahu tidak terima. Nah itu berarti kan merasa dia yang paling pintar. Jadi kalau para utusan Allah saja itu mengambil ilmu sedikit dari banyaknya ilmu Nabi besar Muhammad SAW, apalagi kita. Berarti seluas apa ilmu Nabi? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Seluas apa ilmu Nabi besar Muhammad SAW. Cuman jelas ilmu Nabi Muhammad tidak sama dengan ilmu Allah. Begitu kan jelas. Inilah kadang beberapa kelompok menyesatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mereka tidak paham yang dimaksud oleh seperti Imam Busiri. Imam Busiri juga menyifati ilmu Nabi di bait syair yang akan datang, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Bahkan kata Imam Busiri, ya Rasulullah, termasuk dari ilmumu itu yang ada di Lauhul Mahfuz dan yang tertulis oleh qalam. Itu kata Imam Busiri, ilmu Nabi. Wah, itu yang dengar hatinya benci atau jauh dari cinta kepada Nabi langsung panas dengerin. Oh, Imam Busiri ini musyrik. Masa ilmu Nabi disamakan dengan Lauhul Mahfuz? Nah, dia tidak tahu hakikat Lauhul Mahfuz itu apa, hakikat qalam itu apa. Lauhul Mahfuz makhluk, Al-Qalam juga makhluk. Qalam itu alat tulis, cuman bentuknya bagaimana, hakikatnya bagaimana, Allahu a'lam bishawab. Lauhul Mahfuz lembaran yang tertulis di dalamnya takdir umat manusia, semuanya makhluk. Jadi mereka ketika mendengar pujian Imam Busiri ketika mengatakan, ya Rasulullah, ilmu termasuk dari ilmumu itu ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan Qalam. Berarti ilmu Nabi lebih dari ini, kata Imam Busiri. Mereka tidak terima. Padahal kalau mereka tidak terima gara-gara mereka mengatakan Lauhul Mahfuz dan Qalam itu ilmu Allah, itulah yang bermasalah. Itulah yang bermasalah. Karena Lauhul Mahfuz makhluk, Al-Qalam juga makhluk. Ilmu Allah lebih dari itu semua. Wa indahu umul kitab. Ada lagi yang namanya umul kitab yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ketika pertama kali mendengar qasidah Busiri tadi, langsung memusyrikkan Busiri, mengkafirkan Busiri. Kenapa? Busiri mengatakan ilmu Nabi seperti ilmunya Allah. Yang mana bunyinya itu, wa min ulumika ilman lauhi wal qalami. Seharusnya yang musyrik itu ente, kalau memang dia pemahamannya seperti itu. Ketika membatasi ilmu Allah hanya di Lauhul Mahfuz dan Qalam. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Yang ada batasnya ilmu makhluk, ilmu Nabi Muhammad. Imam Busiri tidak mengatakan ilmu Nabi seperti ilmu Allah. Tidak ada, carilah di mana
Tak kata Imam Busiri mengatakan ilmu Nabi seperti ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau dibandingkan Lauhul Mahfuz dan Qalam, makhluk-makhluk, Nabi Muhammad juga makhluk, muliaan mana? Jelas muliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pujian ini dicerna oleh orang yang hatinya penuh dengan taufik hidayah, penuh dengan cinta kepada Nabi, bisa meresapinya, bisa menerimanya. Tapi kalau yang mendengarnya orang yang sudah mubghid, panas kalau ada orang yang memuji Nabi, langsung dimusyrikkan tanpa dipahami lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dikata Al-Imam Al-Busiri, ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas sekali. Bahkan dikatakan oleh Wahab Ibnu Munabbih, qara'tu fi 71 kitaban, aku baca di 71 kitab. 71 kitab bisa dari kitab Islam, bisa dari kitab-kitab sebelumnya. Beliau mengatakan, fawajadtu, maka aku dapati di 71 kitab tadi, Allah Ta'ala lam yu'ti jami'an nas min bad'id dunya ila qidaiha minal aqli fi jambi aqli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min rimalid dunya. Kata beliau, aku baca di 71 kitab bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada makhluk hidup dari Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti dari akal yang paling sempurna, yang lebih sempurna, melebihi sempurnanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal yang paling sempurna adalah akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau itu uswah wa qudwah. Beliau suri tauladan untuk siapapun. Cerdasnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammadun fil jaishi qaidu askari, kata Sayyid Amin Qutbi. Beliau kalau lagi di dalam peperangan panglima yang sangat cerdas. Taktik perang luar biasa. Nabi itu kalau keluar untuk berperang, sahabatnya pun tidak tahu ini tujuan perang kemana, tidak tahu. Setelah jalan sehari 2 hari dari kota Madinah keluar, baru Nabi mengatakan kita mau ke sini. Taktik Nabi, biar apa? Biar kabar ini tidak bocor. Musuh, biar tidak tahu musuh. Jadi karena Nabi itu paling suka mendatangi musuh ketika mereka tidak tahu. Bukan Nabi ingin menang, bukan Nabi ingin banyak numpahkan darah, bukan. Nabi ingin mereka tidak bisa melawan sehingga mereka pasrah. Itu hikmahnya Nabi. Jadi biar mau nyerang kabilah fulan 5 hari dari Madinah perjalanan, Nabi diam-diam. Bahkan kata ulama sejarah, misalkan arahnya ke barat, Nabi pas keluar Madinah pura-pura ke timur. Setelah sehari ke timur, muter balik. Jadi bukan di Madinah banyak munafik. Wa min ahli Madinati maradu 'ala nifaq, kata Allah. Dari penduduk Madinah itu banyak yang munafik. Jadi Nabi kalau keluar jangan sampai munafik dengar. Munafik ini tugasnya ngasih kabar ke musuh-musuh Nabi. Taktik Nabi, keluar arah ke timur padahal mau ke barat. Setelah sehari baru bilang kita ke barat, muter balik. Itu taktik perang Nabi. Karena Nabi ingin ketika sampai di kabilah yang ingin memerangi Nabi, dan kebanyakan peperangan Nabi itu mereka dulu yang memulai. Jadi Nabi datang kabar dari mato-mato, ya Rasulullah, kabilah fulan ingin memerangi Madinah. Sebelum mereka keluar, Nabi dulu yang keluar. Kebanyakan peperangan Nabi begitu, mereka dulu yang memulai. Dan Nabi ingin istilahnya gerebek mereka, tiba-tiba sudah di depan mereka, agar mereka tidak bisa melawan. Akhirnya pasrah. Ketika mereka pasrah, paling tidak nyawa mereka terselamatkan. Itu yang diinginkan Nabi. Tapi kalau mau tidak paham, oh Muhammad ini senang perang, senang darah. Lihat kalau berperang begitu. Nah, Nabi ingin mereka tidak bisa melawan, sehingga paling tidak kalau mereka tidak masuk Islam, mereka pasrah. Nyawanya terselamatkan. Insya Allah sebulan 2 bulan masuk Islam. Itu yang diinginkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi qaidu askari, panglima yang sangat luar biasa dalam memimpin negara, luar biasa. Kata ulama, lihat Nabi ketika tiba di Madinah, Nabi bukan bangun rumah dulu, bukan bangun istilahnya pasar. Pertama kali masjid, kata Nabi. Kenapa masjid dibangun pertama kali? Karena biar kumpul 5 kali, paling tidak 5 kali sholat wajib umat muslim kumpul, yang dari muhajirin dan ansor. Ketemu yang dari Mekah dan Madinah.
biar perkuatan ikatan saudara Islam mereka tambah kuat. Setelah atau sambil bangun masjid, diikatkan lagi sama Nabi ukhuwah fil Islam. Setiap orang muhajirin sama Nabi istilahnya digabungkan atau dijadikan satu saudara dari Ansor, dari Madinah. Dari muhajirin, misalkan Ana bin Abdurrahman dari Madinah, itu dipersaudarakan sama Nabi. Sudah. Itu bahkan di awal-awal Islam di Madinah saling mewarisi. Tapi akhirnya hukum itu dihapus oleh Allah. Saling mewarisi, jadi seperti saudara kandung di awal Islam, biar erat ikatannya. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu sama Nabi dari muhajir, beliau dijadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi dari Ansar Madinah. Sa'ad bin Rabi punya istri 4, punya rumah banyak. Sa'ad bin Rabi saking jiwa mereka itu sudah ukhuwah fillah, kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, kau mau istri aku yang mana, pilih. Ditawari. Jadi bukan harta istri yang mana, pilih, aku ceraikan, nanti kau nikahi. Saking apa? Saking sudah melebihi cinta kepada istri mereka. Kuat ukhuwah fillah. Kau mau rumahku yang mana, pilih. Ini rumahku, ini pilih. Kau butuh modal berapa? Butuh berapa? Bilang. Kata Sa'ad, karena muhajirin tidak banyak bawa uang. Mereka tuh kan hijrah diam-diaman. Yang bisa dibawa itulah yang mereka bawa. Banyak yang tertinggal. Jadi yang Ansar tadi menyiapkan semuanya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Itu disebutkan sama Allah. Mereka menyiapkan rumah, mereka menyiapkan tanah, menyiapkan hati, menyambut dengan hangat. Itu siasah Nabi besar Muhammad SAW. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih wahai saudaraku, aku tak butuh istrimu, tunjukkan aku di mana pasar. Abdurrahman bin Auf terkenal kaya, tangannya itu apa istilahnya? Aduh, tangan apa? Iya, jadi tangan itu kata ulama debu itu bisa jadi duit. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, aku tak perlu barakallahu fi malik wa ahlik wa baitik. Terima kasih, tunjukkan aku mana pasar. Itu pasar. Tak lama jadi saudagar Madinah. Abdurrahman bin Auf terkenal kaya. Jadi itu termasuk ukhuwah, ikatan yang kuat dari muhajirin dan ansar, dan itu siasat Nabi besar Muhammad SAW. Selesai masjid, ukhuwah, Nabi langsung tahap kedua, ayo kita bikin pasar Madinah. Karena Nabi tahu kota daulat tidak bisa berdiri kalau tidak mempunyai ekonomi mereka khusus. Dibangun pasar Madinah, pasar Islam. Kalau kita baca sejarah Nabi, kita akan temukan memang betul beliau itu uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang untuk kalian di dalam diri Nabi Muhammad uswah, suri tauladan yang sangat luar biasa. Dari yang keluarga, rumah tangga, dari yang pemimpin, dari yang panglima perang, dari yang ahli taktik, dari yang berbisnis pun Nabi luar biasa dalam berbisnis tijarah. Itulah diri Nabi besar Muhammad SAW. Tidak heran karena beliau diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, kata Allah. Telah kami ajarkan, telah kami beritahu kepadamu wahai Muhammad, malam takun ta'lam, yang belum kau ketahui. Ini semuanya dibuka oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama mengatakan, yang Nabi katakan di Al-Quran saja, ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat, ilmuha indallah, itu tidaklah Nabi meninggal kecuali sudah diberitahu semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi sampai hari kiamat, Nabi sudah tahu semua. Sahabat Hudzaifah mengatakan pernah suatu hari Nabi berdiri khutbah dari subuh, zuhur, asar sampai maghrib. Tidaklah kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat disebutkan semua sama Nabi. Dan pemimpin-pemimpin fitnahnya disebutkan semua. Tahu semua Nabi besar Muhammad SAW. Ayat ini, wa'allamaka, kami ajarkan kepada kamu malam takun ta'lam, yang tidak kamu ketahui. Dibuka semua, diajarkan semua oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu ini, ketika mendengar qasidah Imam Busiri wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami, tak heran
Ketika Imam Busiri mengatakan termasuk ilmu wahai Rasulullah, ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz yang ditulis oleh Al-Qalam. Tak heran, sedikit masih itu berarti, ya kan? Karena lebih dari itu ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqifuna ladaihi inda haddihimu min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Wa waqifuna ladaihi, mereka itu semua para anbiya ketika berhadapan umpama dengan Nabi, pasti mereka tahu batasan mereka. Jadi umpama para anbiya itu ada di zaman Nabi, mereka tahu batasan mereka. Makanya Nabi ketika melihat ada sahabat memegang kitab Taurat, Nabi marah. Kenapa marah Nabi? Nabi hasud sama Nabi Musa. Bukan, na'udzubillah. Buat apa hasud? Kata Nabi Muhammad, ya fulan, demi Allah, kalau Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Musa tidak punya pilihan kecuali mengikuti aku. Kalau Musa masih hidup sekarang, kata Nabi Muhammad. Jadi buat apa kau baca kitab Taurat? Udah ada semua di Al-Quranul Karim. Nabi Isa nanti yang bakal diturunkan lagi oleh Allah, masih hidup sekarang, itu turun dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kitabnya bukan Injil lagi, kitabnya Al-Quranul Karim. Salatnya seperti salat kita. Bahkan nanti beliau yang memerangi para kaum salib itu, beliau yang memerangi. Bahkan di zaman Nabi Isa tidak ada pilihan ketiga, ya Muslim, ya dibunuh, ya perang. Kalau zaman Nabi ada 3 pilihan, jizyah. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah, pajak. Tidak mau pajak juga, baru diperangi sama Nabi. Nanti di zaman akhir, di zaman Nabi Isa, tidak ada bayar pajak. Kalau tidak mau masuk Islam, perang berarti. Menyebarkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi Muhammad mengatakan, sebaik-baiknya umat yang di awalnya adalah Nabi dan di akhirnya adalah Nabi, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluha Nabi Muhammad, wa akhiruha Nabi Isa. Tapi Nabi Isa turun membawa ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, Musa kalau masih hidup tidak punya pilihan kecuali mengikuti aku. Jadi buat apa baca kitab Taurat? Ini Taurat yang murni masih istilahnya. Apalagi kitab-kitab suci yang sekarang ada, jelas bukan murni, banyak campur aduk tangan-tangan ulama mereka. Jadi tidak perlu kalau kita bukan di bidangnya. Soalnya sekarang kan ada beberapa ulama yang memang bidang mereka sudah hafal Al-Quran, mereka sudah menguasai Al-Quran, sudah tahu tafsirnya. Tidak apa-apa kalau mereka mau membaca kitab yang lain untuk bantah pemahaman atau agama yang lain. Cuma kalau kita baca Quran sehari, kadang baca kadang tidak. Pakai bergaya nak baca Taurat Injil, tak salah. Tak salah, Quran dulu baca. Baru nak baca Taurat Injil. Sudah baca Quran, baca tafsirnya, baca pengertiannya. Jadi tidak perlu. Kenapa? Semua ada di dalam Al-Quran, wahyu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua itu tahu batasan ketika berhadapan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Kata Imam Busiri, lagi-lagi diumpamakan oleh Imam Busiri, bagaimana ilmu mereka, bagaimana hikmah mereka ketika dibandingkan dengan ilmu dan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Busiri seperti huruf. Huruf itu ada titiknya, nuqtah. Syaklah harokat. Jadi misalkan huruf Ahmad, yang banyak, yang besar hurufnya kan. Ahmad bahkan tidak ada titik di sini. Yang ada titik misalkan Nuh, misalkan Nuh ada titiknya. Titik itu jelas lebih kecil daripada hurufnya. Nah, huruf ini bagaikan ilmu Nabi. Titiknya itu ilmu mereka. Saking besarnya, luasnya ilmu Nabi besar Muhammad SAW.
Kebijaksanaan, bijaksana itu orangnya tidak sembrono, misalkan tidak sembarangan. Tahu, kadang orang yang berilmu tapi kalau tidak bijak juga salah. Orang yang berilmu tidak bijak, itu kata ulama, sering salahnya daripada benarnya. Alim dia, cuma tidak bijaksana. Misalkan tidak tahu siapa yang diajak bicara. Ketika lagi ceramah, ngisi tausiah, di depan siapa, yang hadir siapa, yang dia bahas apa. Nah, itu berarti kurang bijak gitu. Pembahasan yang seharusnya tidak diviralkan, dia udah tahu kalau ceramah pasti viral, seharusnya tidak diviralkan, tapi dibahas sama dia, sehingga menimbulkan fitnah daripada manfaat. Fitnahnya lebih besar. Nah, itu berarti kurang bijak. Kurang bijak. Ilmu ada, alim, tapi tidak bijak, salah juga. Kurang sempurna masih. Jadi kalau ilmu dibarengi dengan kebijakan dan kebijaksanaan, itu baru sempurna. Nabi Muhammad dua-duanya dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan Nabi dalam memutuskan satu hukum luar biasa. Beliau itu pernah sekali dapat tawanan perang. Tawanan perang 200 kepala rumah tangga. Tawanan perang dari Bani Mustalik. Bani Mustalik itu kabilah yang diperangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tawanan perang ini ada yang namanya Juwairiyah. Nah, Juwairiyah jadi istri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bijak. Ini juga kalau kita lihat setiap af'alul Nabi pasti ada hikmahnya. Setiap kebijaksanaan Nabi itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hasilnya, tidak sembarangan, tidak sembrono istilahnya. Sama Nabi, Juwairiyah ditawari, mau tidak? Jadi Juwairiyah datang ke Nabi, ya Rasul, ya Muhammad, belum masuk Islam, bantu aku biar merdeka. Kata Nabi, mau tidak kau aku merdekakan, dan merdeka itu jadi mahar untuk nikahmu, aku nikahkan gitu. Jadi aku kawini kau, maharnya merdeka. Setuju? Dimerdekakan sama Nabi, dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pernikahan ini 200 kepala rumah tangga tadi yang jadi budak hamba sahaya tahanan perang, kan udah dibagi-bagi tuh. 200 kepala rumah tangga, bukan 200 wong, 200 kepala rumah tangga dibagi. Fulan yang ikut perang dapat 3, fulan dapat 2, dibagi semua dah. Akhirnya gara-gara ini Juwairiyah ini anak kepala suku itu, putri kepala suku itu, dinikahi sama Nabi. Semua sahabat memerdekakan tahanan budak mereka tadi. Yang baru mereka dapat, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, itu dimerdekakan galau. Kenapa? Tak pantas kata sahabat besan Nabi jadi budak kita. Tak pantas besan Nabi jadi budak kita. Soalnya 200 ini kan keluarga Juwairiyah semua, satu kabilah. Jadi ketika Nabi menikahi Juwairiyah, 200 kepala rumah tangga yang statusnya asalnya budak, abdun au amatun, hamba sahaya, dimerdekakan semua oleh pemiliknya, cuma-cuma tanpa dibayar. Dimerdekakan dengan alasan tidak pantas besan Nabi jadi budak kita, jadi hamba kita. Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat perempuan yang membawa keberkahan untuk keluarganya melebihi Juwairiyah. Gara-gara Juwairiyah semua dimerdekakan oleh pemiliknya. Ini hikmah kebijaksanaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca kitab sejarah, kita akan yakin, tambah tahu luasnya ilmu Nabi dan bagaimana hakim Nabi besar Muhammad, bijaksana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpama huruf titiknya itu ilmu para nabi, hurufnya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ada huruf, harokatnya syaklah itu harokat. Harokatnya itu hikmah para nabi-nabi yang lain, hurufnya hikmah yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kata Imam Busiri, maka Nabi Muhammad adalah orang
yang sempurna ciptaannya. Fahuwa alladzi tamma makna itu sifatnya, maksudnya akhlaknya sempurna. Wa suratuhu, surah adalah khalquhu, postur tubuh badan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan termasuk yang harus kita yakini, kita termasuk min wajibat, termasuk kita yakini selain sifat Allah 20 yang wajib, yang mustahil 20, sifat jaiz itu, termasuk juga yang harus kita yakini bahwasannya Nabi Muhammad memiliki postur tubuh yang paling sempurna. Itu harus kita yakini. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih sempurna. Jadi kalau pengen tahu, misalkan bagusan mana rambut C ini apa rambut C ini, lihat sifat rambut Nabi. Oh, rambut Nabi begini, itulah sifat rambut yang paling bagus. Bagusan mana bola mata ini, warna mata, ada yang warna mata biru, ada yang coklat, apa hitam. Lihat bagaimana bola mata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus mana, hidung tu cak mana yang bagus, jingok cak mana sifat hidung. Jadi kalau pengen jadi patokan bagus idak badan, itu lihat yang ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diciptakan ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Al-Imam Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, jadi dia ini seakan-akan udah lihat kata-kata lagi nak muji Nabi. Habis kata-katanya, akhirnya dia mengatakan, seakan-akan engkau wahai Rasulullah ketika diciptakan milih pengen bagaimana. Jadi saking sempurnanya Nabi Muhammad SAW. Macam milih, aku nak rambut cek ini, palanya cek ini, lehernya cek ini biar sedang, jangan panjangnya, jangan pendeknya. Seakan-akan begitu, kata Al-Imam Hasan bin Thabit, saking sempurnanya ciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW istafah, dipilih sama Allah, khaliqun nasam. Bari itu adalah pencipta, an-nasam adalah al-makhluk. Kemudian Nabi Muhammad dipilih sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kekasihnya. Jadi beliau adalah Mustafa, Mujtaba, Al-Mukhtar. Mustafa, Mujtaba, Mukhtar sama, adalah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Busiri pun seakan-akan kehabisan kata-kata untuk memujinya. Kata Imam Busiri, sudahlah, yang penting kalian harus ketahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling sempurna, sifatnya sempurna, zahirnya sempurna. Kadang kan ada orang, manusia tidak ada yang sempurna, kan begitu, selain Nabi Muhammad. Ada wong yang ganteng, belagaknya, tapi akhlaknya nak di hati, misalkan. Ada yang macam itu. Kalau dari zahir cantik luar biasa, rupawan sudah pokoknya. Tapi pas lihat akhlaknya, hilang cantiknya tadi. Ada orang tidak cantik, tidak ganteng, tapi akhlaknya luar biasa. Nah, itu manusia memang. Tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna kecuali al-insanul kamil, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin lebih detail bagaimana sempurnanya Nabi, bacalah kitab Abu Yas Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani. Beliau mengarang kitab diberi judul sama beliau Muhammad Al-Insanul Kamil, Muhammad manusia yang sempurna. Jadi manusia yang lain tidak ada sempurna, kata beliau, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dengan bukti, bukan sembarangan ngomong. Satu jilid kitab tebal beliau karang untuk membuktikan kesempurnaan Nabi besar Muhammad. Sempurna postur tubuhnya, sempurna ajarannya, sempurna ilmunya, sempurna dari sifat-sifatnya, dermawannya bagaimana, malunya bagaimana, kasih sayangnya bagaimana. Jelas Abu Ya di situ membahas tentang kesempurnaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk yang harus kita yakini, termasuk yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita, bahwasanya Muhammad manusia yang paling sempurna, sempurna dari semuanya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Imam Ibn Ajibah di sini, Imam Busiri ini memuji Nabi besar Muhammad habis-habisan.
dan itu tidak masalah. Seperti tadi yang kita bahas di awal jalsah, bahwasanya tidak apa-apa memuji Nabi besar Muhammad. Bahkan membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain tidak apa-apa, selagi tidak kita menimbulkan di dalam diri kita untuk meremehkan Nabi-Nabi yang lain. Itu tidak boleh. Ya, kata beliau di sini, kalau umpama kalian baca, ada di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad mengatakan, la tufaddiluni bainal anbiya. Ini dalilnya mereka ini. Oh, kalian itu muji-muji Nabi, tidak boleh. Nabi sendiri yang mengatakan, jangan bandingkan aku dengan nabi-nabi yang lain. Itu ada hadis dari Nabi. La tufaddiluni bainal, atau la tufaddilu bainal anbiya. Jangan kalian suka membandingkan antara sesama nabi Allah. Dijawab sama ulama yang udah jawab, ini udah selesai masalah ini. Cuma kadang masih ada orang yang ngeritiki. Kata ulama yang jauh seperti Abu Ya Said Muhammad, kata beliau, oke, kalau begitu bagaimana kalian menjawab hadis Nabi yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku, kata Nabi, pemimpin anak keturunan Adam. Maksudnya makhluk hidup ini aku pemimpinnya, tapi aku tidak bangga. Bagaimana kalian dengan hadis-hadis yang lain ketika Nabi Muhammad membanggakan dirinya? Nah, berarti kan seakan-akan bertentangan. Hadis Nabi melarang kita untuk membandingkan Nabi dengan Nabi yang lain, tapi di sini Nabi membandingkan dirinya dengan Nabi yang lain. Aku paling mulia, kata Nabi Muhammad. Nah, berarti butuh jalan keluar. Jalan keluarnya, kata ulama, yang dilarang sama Nabi yaitu ketika orang tadi sampai menjatuhkan martabat Nabi yang lain. Itu yang tidak boleh. Itu jawaban pertama. Atau jawaban kedua, ketika Nabi mengatakan la tufaddilu bainal anbiya, jangan banding-bandingkan antara Nabi. Jangan bandingkan aku dengan Nabi Yunus, jangan bandingkan aku dengan Nabi Musa, dengan Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad, itu sebelum beliau tahu bahwasannya beliau makhluk yang paling mulia. Sebelum beliau tahu. Jadi kata beliau, kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Jangan banding-bandingkan. Itu jawaban kedua. Ada jawaban ketiga. Kata ulama, kemungkinan jawaban ketiga Nabi mengatakan itu tawadhu'an. Karena Nabi itu orang yang paling tawadhu. Sempurnanya Nabi juga di dalam sifat tawadhu. Karena itu Abu Ya di dalam Muhammad Insanul Kamil ada satu bab, kamalu tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya sifat tawaduk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak mau dibanding-bandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Beliau melarang sahabat-sahabat untuk membandingkan tawaduk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dengan tiga takwilan ini, dua-dua hadis bisa kita pakai. Dua-dua hadis bisa kita cerna, bisa kita pahami dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman para ulama. Fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Kata beliau, munazzah, Nabi ini tidak ada yang menyamainya. Nabi tidak ada yang menyamainya. An syarik, syarik itu yang menyamai. Kalau kita mungkin alim, ada yang menyamai kita, bahkan banyak yang lebih dari kita. Ya, pinter atau ganteng, ada yang ganteng seperti kita, bahkan banyak yang melebihi. Tapi kalau Nabi tidak ada yang melebihi, yang menyamainya saja tidak ada. Ya, syarik itu yang menyamai Nabi tidak ada, apalagi yang melebihi keilmuan, kegantengan, semua yang ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Keindahan, kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tidak dibagikan oleh Allah untuk nabi-nabi yang lain. Ghairu munqasimi, tidak terbagi untuk Nabi sempurna. Bahkan nabi-nabi yang lain itu mengambil dari Nabi besar Muhammad SAW. Ilmu mereka ambil dari ilmu Nabi, hikmah mereka ambil dari hikmah Nabi. Bahkan kegantengan pun Nabi Muhammad mengatakan Nabi Yusuf diberikan syatrul husun, setengah kegantengan. Kalau beliau, semua kegantengan Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kenapa tidak ada cerita perempuan memotong tangannya? Min kamali rahmatihi, itu dari sempurnanya rahmat Nabi besar Muhammad. Jadi beliau gantengnya kamal sempurna, rahmatnya juga kamal sempurna. Rahmat Nabi tidak menyakiti orang,
Jadi ganteng Nabi beda dengan ganteng Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf melukai perempuan yang melihatnya. Ganteng Nabi Muhammad tidak melukai. Kenapa? Karena sempurnanya rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gantengnya sempurna, rahmatnya juga sempurna yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dan taufik hidayah untuk mendekatkan diri dengan orang yang paling sempurna ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba yang mendekati kesempurnaan. Karena kalau mau sempurna, dekatilah orang yang sempurna. Mau bagus, dekati orang yang bagus. Cintai orang yang sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.